Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hasan Ismail dari Program Studi Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini dibuat untuk pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah perencanaan pembangunan daerah. Mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk proses perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dokumen perencanaan dan implikasinya pada pembangunan daerah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar perencanaan pembangunan daerah. Yang keempat, mahasiswa mampu mengolah data yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun saya akan menjelaskan mata kuliah perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai CPMK yang keempat di dalam pertemuan ke-11 ini. Oke teman-teman, selamat siang. Oke, gimana kabarnya? Baik ya. Oke, saya buka dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas perencanaan pembangunan ya teman-teman. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang hubungan antar dokumen dalam perencanaan pembangunan. Ada yang masih ingat? Dokumen apa aja yang ada di dalam perencanaan pembangunan? Ada Renstra, ada apa lagi? RKPD, terus? RPJMD, terus apa lagi? Ayo, apa? Oke, coba kita lihat. Apa aja dokumennya? Yang pertama, dokumen perencanaan itu ada RPJP. Nah, RPJP itu apa? Rencana jangka panjang. Oke, lalu RPJM? Jangka menengah. Oke. Kalau RKP? Rencana kerja pemerintah. Oke, ini kalau pusat. Kalau daerah bahasanya pakai RPJPD. Ya. Kalau RPJM bacanya RPJMD. Sama. Di pusat dan daerah, hubungan antar dokumen itu terus berkaitan. Kenapa bisa berkaitan? Sistem pemerintahan kita, meskipun sudah menganut otonomi daerah, tapi masih berkaitan. Belum otonomi daerah secara mutlak atau secara absolut. Seperti negara-negara yang ada di Eropa maupun di Amerika. Kalau Amerika itu, dia otonominya otonomi absolut. Jadi, perencanaannya itu terpisah antara pusat dengan daerah, atau daerah itu punya kewenangan khusus. Kalau di kita itu masih berkaitan antara pusat dan daerah, sehingga dalam penyusunan RPJP maupun RPJM itu tetap harus mengacu pada RPJP yang ada di nasional atau di pemerintah pusat. Kalau RPJP itu biasanya usianya sekitar 20 tahun teman-teman. Ya. Jadi dia jangka panjang. Dilihat 20 tahun ke depan rencana pembangunan pemerintah itu akan seperti apa. Contoh misalkan di kabupaten mana ya? Teman-teman, Sidoarjo begitu ya. Kita ambil contoh di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu kita pengen tahu Sidoarjo 20 tahun yang akan datang itu akan menjadi seperti apa. Kita bisa lihat di dokumen RPJP daerah Kabupaten Sidoarjo. Maka kita akan tahu di situ. Nah, tapi di dalam RPJP itu kan perlu diterjemahkan lebih teknis lagi teman-teman. Sehingga butuh yang namanya dokumen perencanaan pembangunan yang disebut RPJMD.
RPJMD itu berarti diukur dari 5 tahunan karena jangka menengah. Jadi setiap 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena itu mengikuti siklus periode kepemerintahan. Karena di Indonesia mengakui siklus periode kepemerintahan eksekutif di level daerah maupun provinsi maupun nasional itu jangka waktunya 5 tahunan. Sehingga perencanaannya diikutkan dalam jangka waktu 5 tahunan itu. Oke, ini RPJMD. Lalu kemudian RPJMD itu harus diterjemahkan lagi lebih teknis lagi yang disebut dengan dokumen RKPD. RKPD itu jangka waktunya setiap tahun. Makanya tadi di hubungan antar dokumen dijelaskan bahwa dalam penyusunan RKPD itu harus mengacu pada RPJMD. Karena RKPD itu sesungguhnya menjelaskan lebih teknis tentang rencana jangka menengah. Nah, itu dijelaskan atau diterjemahkan lebih teknis selama 1 tahun yang akan datang. Kira-kira Kabupaten Sidoarjo itu dalam membuat pembangunan akan seperti apa. Nah, dari perencanaan itulah kemudian kita evaluasi mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, dan mana yang belum optimal. Sehingga nanti kita akan optimalkan di yang akan datang. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini untuk rangkaian yang kemarin kita sudah diskusikan juga terkait bagaimana proses penyusunan RPJMD provinsi, kabupaten, dan juga Restra serta RKP ya teman-teman. Teman-teman dalam proses ini teman-teman sebetulnya kita juga perlu satu tool analisis yang teman-teman harus kuasai dan itu akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan metode analisis perencanaan. Di dalam metode analisis perencanaan itu ada beberapa alat ya teman-teman untuk menganalisis perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Yang pertama bisa kita gunakan location question, yang kedua bisa shift share, yang ketiga bisa SWOT. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai metode untuk membuat perencanaan. Kalau location question ini biasanya lebih identik pada pembangunan di sektor ekonomi. Jadi kita untuk melihat potensi unggulan yang ada di daerah, sektor unggulan yang ada di daerah itu dengan menggunakan metode location question. Lalu kemudian untuk daya saing kita bisa menggunakan shift share. Untuk strategi kita bisa menggunakan SWOT. Nah, oke teman-teman kita bahas berkaitan location question. Ini teman-teman definisi tentang location question ya teman-teman. Kalau menurut Syafrizal, location question itu bisa digunakan untuk menetapkan komoditi unggulan yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Contoh tadi di Kabupaten Sidoarjo. Maka teman-teman bisa melihat sektor-sektor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui BPS, itu ada 17 sektor. Teman-teman bisa lihat potensi unggulan di daerah Kabupaten Sidoarjo, itu sektor yang mana saja. Itu bisa kita gunakan analisis location question ini. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya, untuk definisi-definisinya. Kita langsung aja ke analisisnya teman-teman. Nah, ini ada 17 sektor yang tadi saya sampaikan. Ada pertanian, kehutanan, perikanan itu menjadi satu sektor, kemudian yang kedua pertambangan, penggalian dan seterusnya ini teman-teman. Ini bisa kita lihat di PDRB teman-teman. Nah, ini teman-teman kita masuk ke dalam analisisnya. Ini ada rumus teman-teman. Meskipun kita di ilmu sosial tapi kita ternyata juga masih harus mengalami proses hitung menghitung
Karena teman-teman di dalam sebuah pemerintahan atau di daerah itu kita pasti akan berurusan dengan angka-angka. Dan itu nggak boleh, kita akan mengalami itu. Dan itu nggak bisa dihindari teman-teman. Sehingga penghitungan LQ dan SS ini juga perlu teman-teman pelajari. Oke teman-teman, LQ itu bisa didapatkan dari apa? Dari XIR dibagi XR. Nah, XIR ini berkaitan dengan sektor yang ada di PDRB kabupaten. XR itu adalah total PDRB yang ada di kabupaten di tahun yang berjalan atau tahun yang berlaku. Lalu kemudian XIN itu kalau di rumus ini berarti sektor yang ada di provinsi atau pemerintahan satu tingkat di atasnya. Yakni provinsi, kalau teman-teman nanti ngitung LQ-nya, location cohesion itu di daerah kabupaten, maka teman-teman harus membandingkan antara kabupaten dengan provinsi. Tapi kalau provinsi berarti dibandingkannya dengan nasional karena satu tingkat di atasnya. Oke, sama XIN itu berkaitan dengan sektor yang ada di PDRB provinsi. Kalau tadi contohnya di Kabupaten Sidoarjo. XN ini apa tadi berarti? Total PDRB yang ada di provinsi. Oke teman-teman, nanti kita akan coba untuk melakukan analisis. Oke teman-teman, ini ada beberapa contoh PDRB teman-teman. Yang bisa dihitung menggunakan LQ dan SS itu yakni PDRB ini yang kabupaten dulu. PDRB ADHB ya. Bukan PDRB ADHK ya. Jadi PDRB ADHB. Jadi teman-teman nanti cari dokumen PDRB ini, dan ini dokumen ini terbuka teman-teman. Siapapun boleh mengakses dan bisa mengakses ini. Dengan cara kita buka webnya BPS. Ini data yang memang sudah disediakan oleh BPS atas dasar harga berlakulah ADHB ini. Nah, data inilah teman-teman yang kita jadikan bahan untuk analisis LQ dan juga shift share teman-teman. Ini contohnya teman-teman yang sudah saya salin. Maka teman-teman tinggal memasukkan angka-angka PDRB tadi di dalam Excel. Lalu kemudian setelah teman-teman sudah menulis atau menyusun atau memasukkan data-data PDRB ke dalam Excel, tinggal kita mulai ngitung atau melakukan analisis location cohesion sesuai dengan rumus tadi. Rumusnya apa tadi teman-teman? LQ XIR dibagi terus oke, XIR tadi apa? Oke, berarti rumusnya nanti teman-teman, maka ini sudah saya hitungkan teman-teman. Yang dihitung adalah sama dengan LQ itu sektor yang ada di kabupaten. Contoh misalkan sektor yang ada di kabupaten, ini kalau di Excel berarti rumusnya sama dengan buka kurung C3. C3 itu sektor yang ada di kabupaten. Sektornya apa? Sektornya pertanian, kehutanan. C3 itu ini teman-teman. Ini sektor yang ada di kabupaten. Lalu kemudian dibagi teman-teman. Dibaginya ke total PDRB. Kemudian setelah itu baru dibagi dengan sektor yang ada di provinsi di tahun yang sama. Contoh berarti nanti dibaginya ini hasil dari
PDRB provinsi di tahun 2021, lalu kemudian dibagi dengan total PDRB. Nanti akan ketemu skornya teman-teman. Oke, jadi nanti akan ketemu skornya 0,19 dan seterusnya ini. Nah, untuk membaca LQ ini, maka di sini dijelaskan oleh Afrizal dan lainnya bahwa LQ itu akan disebut potensi unggulan manakala LQ itu lebih dari 1 dari penghitungan itu teman-teman. Nah ini. Maka jika LQ itu lebih dari 1, maka bisa dikatakan sektor itu menjadi sektor unggulan. Kalau LQ-nya kurang dari 1, maka bisa dikatakan bukan sektor unggulan. Kalau LQ-nya 1, maka bisa disebut dengan memenuhi kebutuhan daerah sendiri, meskipun belum menjadi sektor unggulan. Maka kita lihat lagi teman-teman hasil analisis tadi, maka kita akan tahu bahwa di Sidoarjo itu ada beberapa sektor unggulan, yakni yang angkanya lebih dari 1. Apa saja yang angkanya lebih dari 1? Oke, industri pengolahan, terus pengadaan listrik dan gas, itu juga unggulan. Terus transportasi dan perdagangan. Maka bisa katakan bahwa Kabupaten Sidoarjo itu potensi unggulannya berdasarkan PDRB ADHB tadi adalah industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan juga transportasi pergudangan. Maka yang paling unggul di sini nomor 1 adalah transportasi dan pergudangan. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa melihat bahwa Sidoarjo itu secara geografis di daerah yang dekat dengan kawasan Surabaya atau kawasan industri. Sehingga faktor atau sektor pergudangan dan juga transportasi itu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pemerintah perlu memanfaatkan potensi ini untuk merencanakan pembangunan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Termasuk persoalan kemiskinan, persoalan tentang kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya melalui aktivitas ini. Lalu kemudian bisa juga menggunakan pengadaan listrik dan gas dan sebagainya untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Sehingga semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka space APBD daerah atau fiskal daerah itu akan semakin banyak. Semakin lebar space-nya, artinya anggarannya semakin banyak, maka program-program yang akan dibuat oleh pemerintah itu akan semakin lebih bagus atau lebih mudah karena anggarannya banyak. Sehingga ini perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan. Begitu pula dengan industri pengolahan. Industri pengolahan ternyata menjadi sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Artinya berarti di sini ada potensi untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih, sehingga bisa mengatasi angka pengangguran yang kita lihat dari data yang ada. Angka pengangguran di Sidoarjo itu masih tinggi atau masih di atas rata-rata angka pengangguran yang ada di provinsi. Oke, itu teman-teman. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan? Sudah tahu bagaimana cara menghitung location question? Sebelum saya lanjutkan untuk ngitung shift share. Oke, teman-teman, sebelum kita ngitung shift share, maka kita harus lihat dulu rumusnya. Di sini rumus shift share-nya SS sama dengan DIJ, itu hasil hitungannya ya teman ya, yang dihitung dari NIJ
ditambah MIJ ditambah CIJ. Apa itu DIJ? Ayo. Apa itu DIJ? Oke, teman-teman. NIJ ya, teman-teman. Jadi DIJ itu adalah hasil perhitungan dari shift share. Shift share itu untuk apa tuh, teman-teman? Kalau location quotient tadi untuk menghitung potensi unggulan, kalau shift share untuk apa? Untuk melihat daya saing yang ada di daerah tersebut. Maka sebelum kita ngitung menemukan ini, maka kita harus menghitung NIJ-nya dulu, teman-teman. Rumusnya kan mudah sebetulnya. NIJ ditambah MIJ ditambah CIJ. Maka kita harus menemukan NIJ-nya dulu. NIJ itu didapatkan dari rumus ini. EIJ dikali RN dikurangi 1. Nah, EIJ itu apa tuh? EIJ itu sektor di mana, ayo? Sektor yang ada di kabupaten. Jadi PDRB, sektor PDRB yang ada di kabupaten, kemudian dikali buka kurung RN. RN itu apa? RN apa? RN apa? Pertumbuhan apa? Pertumbuhan PDRB yang ada di provinsi atau di satu tingkat di atas daerah yang kita teliti. Kemudian dikurangi angka 1. Maka nanti akan ketemu jumlahnya. Begitu pula dengan MIJ. MIJ itu kita ngitungnya mix industrial ya. Kalau ini national share, NIJ itu national share, MIJ itu mix industrial, dan CIJ itu apa? Competitive share. Ya, competitive share-nya. Sama, itu dihitung dengan menghitung EIJ-nya dikali RIN. RIN itu apa kemarin, teman-teman? RIN itu kita ngitung pertumbuhan sektor yang ada di provinsi, RIN dikurangi RN. RN itu total pertumbuhan PDRB yang ada di provinsi, ya kan? Lalu kemudian competitive positionnya ngitungnya EIJ sektor PDRB dikali RIJ. RIJ itu apa? Pertumbuhan sektor yang ada di kabupaten dikurangi RIN. Tadi apa RIN? Oke. Yang ada di provinsi atau di pemerintah satu tingkat di atasnya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Nah, untuk menemukan national share tadi ini ya, NIJ, MIJ, kemudian competitive position atau CIJ tadi lah. Tapi kita harus menghitung ini dulu, teman-teman. Pergeseran ekonomi, laju pertumbuhan kabupaten dan juga laju pertumbuhan provinsi. Kita harus menemukan itu. Kalau ini rumusnya mudah. Nah, ini tinggal dikurangi saja. Misalkan sektor di tahun sebelumnya dikurangi dengan tahun yang di tahun misalkan gini ya, 2021 dengan 2022. Jadi selama 2021 sampai 2022 pergeseran ekonominya bisa kita lihat atau kita dapatkan dari PDRB yang ada di kabupaten tahun 2022 dikurangi tahun 2021. Kalau laju pertumbuhan itu rumusnya dibagi sama. Cara kerjanya dia mengurangi pertumbuhan di tahun yang berjalan dibagi di tahun yang sebelumnya. Itu ya teman-teman. Setelah itu ketemu baru kita bisa ngitung national share, lalu kemudian industrial mix dan juga competitive position. Setelah kita dapatkan berdasarkan rumus tadi, kita rata-rata tuh selama tahun 2021
sampai tahun 2025. Berapa rata-rata dari national share-nya? Berapa rata-rata competitive position-nya? Berapa rata-rata industrial mix-nya atau mix industrialnya? Setelah kita rata-rata, kita baru bisa menggunakan rumus yang ditambah itu tadi. Rumusnya apa? NIJ ditambah MIJ ditambah Oke, baru kita dapat ini totalnya. Maka dari total itu kita harus meranking atau mengurutkan. Yang paling tinggi berarti daya saingnya paling tinggi, ya. Semakin tinggi totalnya berarti dia urutannya rankingnya nomor 1. Berarti kompetitifnya atau daya saingnya itu cukup kuat, ya, atau cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi atau PDRB yang ada di provinsi. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami berarti tugas teman-teman yang pertama untuk minggu depan, teman-teman cari dokumen PDRB di kabupaten atau kota yang teman-teman pilih. Berarti kita kalau analisisnya sekarang datanya adalah data 2021 sampai tahun 2025. Karena data tahun 2026 belum muncul. Karena munculnya nanti di bulan Mei 2027. Oke, yang kedua, teman-teman cari PDRB di provinsi kabupaten yang teman-teman pilih tadi itu. Setelah itu, teman-teman buat analisis LQ dan juga SS seperti yang tadi saya contohkan dan saya jelaskan. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Nggak ada? Untuk pengumpulannya, nanti teman-teman bisa dikumpulkan sebelum kelas kita mulai dan nanti saat kelas kita akan koreksi bersama. Begitu ya, teman-teman? Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau sudah bisa dipahami tugas-tugasnya, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.